Berdasarkan buku Outlook Energi Indonesia tahun 2014, pada tahun 2033, total produksi energi fosil tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Hal ini disebabkan semakin menipisnya cadangan energi fosil, kebutuhan energi meningkat. Di sisi lain, ada 20% atau 40 juta orang Indonesia belum menikmati energi listrik. Dan energi fosil sendiri pun juga mempunyai dampak negatif, yaitu bisa menimbulkan polusi udara, sehingga diperlukan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu teknologi energi terbarukan yang ramah lingkungan adalah fuel cell, lebih efisien dan tidak menimbulkan polusi. Fuel cell yang sering digunakan adalah polymer electrolyte membrane fuel cell atau PEM fuel cell yang memiliki densitas energi yang lebih tinggi dan lebih tahan lama dibandingkan dengan jenis fuel cell lainnya. Material yang biasa digunakan sebagai membrane elektrolit pada PEM fuel cell adalah nation, polimer tersulfonasi yang disintesis dari konglomerasi tetrafluoroether atau TFE dan perfluorovinyl ether yang mengandung sulfanyl chloride. Namun, TFE bersifat karsinogenik pada proses sintesis dan harga nafion sangat mahal, sehingga diperlukan material baru yang diharapkan memiliki potensi menggantikan membran nafion. Berdasarkan data dari LIPI, tahun 2018 menyatakan bahwa 0,27 sampai 0,59 juta ton sampah yang ada di lautan Indonesia berasal dari limbah styrofoam. Limbah styrofoam yang mengandung polistirena ini memiliki dampak buruk bagi lingkungan maupun kesehatan. Sulit terurai karena merupakan polimer dan menyebabkan kanker karena mengandung gugus benzena. Di sisi lain, menurut USEP 2012, polistirena ini dapat disulfonasi untuk meningkatkan konduktivitas dari proton. Hal ini relevan dengan nafion yang merupakan polimer tersulfonasi, sehingga polistirena ini memiliki potensi untuk menggantikan nafion pada membran PEM fuel cell. Dari permasalahan dan potensi tersebut, kami, tim dari Universitas Diponegoro mempersembahkan Master Cell, inovasi proton exchange membrane fuel cell berbahan limbah styrofoam dengan metode sulfonasi sebagai solusi energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan bimbingan Bapak Gunawan MSI PSD dan saya Dila Dayanti. Saya Roni Andwijaya. Dan saya Rizky Adeputra. Adapun metodologi dalam penelitian kami yaitu ada 6 tahap, mulai dari persiapan alat sampai dengan aplikasi membran dan pengukuran bobot molekul. Alat dan bahan bisa dilihat di PPT. Adapun skema kerja dari penelitian ini adalah meliputi sintesis membran, kemudian dilakukan uji karakterisasi, lalu ada uji kinerja, kemudian pengaplikasian dalam bentuk produk. Membran yang disintesis meliputi polistiren styrofoam dan polistiren styrofoam tersulfonasi. Untuk sintesis polistirena tanpa sulfonasi dilakukan dengan 4 tahap. Tahap pertama, polistirena atau styrofoam dipotong kecil-kecil. Tahap kedua, pelarutan polistirena dalam kloroform dengan variasi konsentrasi. Tahap ketiga, pengeringan polistirena hingga menjadi bubuk. Tahap keempat, bubuk dilarutkan dalam 10 ml di klorometana dan diaduk hingga menjadi pasta. Kemudian pasta dicetak dan didiamkan selama 1 hari. Sedangkan untuk polistirena dengan sulfonasi hampir sama dengan polistirena tanpa sulfonasi, dilakukan dengan 4 tahap. Hanya saja pada tahap kedua ditambahkan dengan asam sulfat berasap 65% SO3 dalam labu leher. Perlakuan ini memiliki tujuan untuk mensulfonasi polistirena tersebut. Hasil sintesis yang diperoleh dapat dilihat bahwa larutan A atau polistirena tanpa sulfonasi memiliki warna larutan putih, sedangkan larutan B atau polistirena dengan sulfonasi memiliki warna keruh dan transparan. Dan di sini ada membran PSS 10% yang sudah jadi. Untuk mekanismenya sendiri dapat dilihat bahwa polistirena ini tersulfonasi pada posisi para. Uji karakterisasi yang pertama yaitu penentuan derajat sulfonasi yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses sulfonasi terhadap polistiren yang menggunakan metode titrasi dengan variasi sampel direndam dalam larutan natrium hidroksida, kemudian dititrasi dengan HCl, kemudian diperoleh data sebagai berikut yang menunjukkan bahwa
efisiensi terbesar pada PSS 10% sebesar 48,15%. Karakteristik selanjutnya yaitu pengujian gugus fungsi dengan FTIR yang bertujuan untuk memastikan bahwa adanya gugus sulfonat dari sulfonasi pada membran PSS atau polistiren styrofoam tersulfonasi. Hal ini diperoleh membuktikan dengan adanya serapan gugus SO3 atau sulfonat pada bilangan gelombang 1229,39 cm per 1 dan 1178,03 cm per 1 dan serapan hidroksil pada bilangan gelombang 3435 cm per 1. Karakterisasi selanjutnya yaitu karakterisasi morfologi membran dengan seng yang bertujuan untuk menentukan ukuran pori-pori dari permukaan membran dan penampang lintang membran polistiren dan polistiren tersulfonasi. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa dengan perbesaran sebesar 20.000 kali menandakan bahwa membran yang dihasilkan merupakan membran yang non-pori sehingga dapat digunakan sebagai fuel cell. Uji kinerja master cell. Yang pertama yaitu penentuan water uptake untuk mengetahui jumlah air yang diserap oleh membran karena air pada permukaan membran merupakan media transport proton. Diperoleh PSS 10% dengan nilai tertinggi yaitu nilai uptake-nya sebesar 4,29%. Nilai water uptake ini menunjukkan kemampuan membran dalam transfer proton. Semakin kecil nilai water uptake, maka semakin kecil konduktivitas proton. Yang kedua yaitu pengukuran konduktivitas proton dengan impedansi spektroskopi LCR method dengan tujuan untuk mengetahui konduktivitas dan nilai voltase pada masing-masing membran. Diperoleh PSS 10% dengan nilai konduktivitas tertinggi yaitu sebesar 3,8949 kali 10⁻⁶ S per cm. Fuel cell menggunakan bahan perangkat membran PSS 10% karena memiliki konduktivitas yang paling tinggi. Pengukuran bobot molekul PSS dengan tujuan mengetahui berat molekul membran PSS dengan menggunakan viskometer Oswald dengan cara mengukur waktu alir kloroform sebagai pelarutnya dan waktu alir larutan PSS pada berbagai konsentrasi. Diperoleh berat molekul PSS sebesar 9,1 kali 10⁴ gram per mol. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa polistiren tersulfonasi atau PSS telah berhasil disintesis dari limbah styrofoam dibuktikan dengan yang pertama analisis FTIR yaitu adanya gugus sulfonat pada bilangan gelombang 1029 cm per 1 dan 1178 cm per 1 serta adanya serapan gugus hidroksil pada bilangan gelombang 3435 cm per 1. Kemudian membran PSS ini bersifat non-pori sehingga dapat digunakan sebagai polimer elektrolit membran atau fuel cell. Dari segi nilai konduktivitas diperoleh konduktivitas pada membran PSS 10% sebesar 3,899 kali 10⁻⁶ Siemens per cm sehingga membran ini dapat digunakan pada perangkat PEM fuel cell. Sel bahan bakar PEM fuel cell dapat diaplikasikan sebagai sumber listrik di bidang transportasi, industri maupun rumah tangga. Sedangkan untuk PEM fuel cell berbahan limbah styrofoam yang saat ini sedang kami teliti masih dalam tahap laboratorium dan diaplikasikan dalam rumah tangga. Namun dengan potensi dan pengkajian yang lebih dalam lagi, tentu inovasi kami ini dapat diaplikasikan dalam skala besar. Menjawab pertanyaan nomor 2 yaitu perbandingan master cell dan Nafion. Di sini konduktivitas PSS 10% didapatkan 3,849 kali 10⁻⁶ S per cm dan konduktivitas Nafion sebesar 0,08 S per cm. Dan konduktivitas PSS lebih kecil dari konduktivitas Nafion dan hal ini diperlukan tinjauan lebih lanjut. Tapi di sini master cell mempunyai beberapa kelebihan yaitu proses pembuatan yang mudah, tidak menghasilkan limbah, bahan baku lebih murah, sumber mudah didapat, dan ramah lingkungan. Sedangkan pada Nafion yaitu
TFEE bersifat karsinogenik dan harganya lebih mahal, yaitu 7 jutaan. Nah, ini merupakan dimensi alat yang kami gunakan dalam skala laboratorium. Untuk membrannya sendiri kami menggunakan ukuran 10 x 10 cm. Ukuran ini sesuai spesifikasi membran secara komersil.